Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mulai pembelajaran bahasa Arab yang sebelumnya bahwa metode belajar bahasa Arab dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, metode muhadatsah, yaitu percakapan. Yang mana kelebihan dari belajar metode bahasa Arab muhadatsah ini adalah dia aktif dari segi berbicara. Hanya saja metode muhadatsah ini harus didukung dengan lingkungan yang menitik beratkan bahasa Arab. Dan itu kita harus memaksakan diri untuk berbicara bahasa Arab. Yang insya Allah dengan kita memberanikan diri mau berbicara bahasa Arab, maka itu akan mempermudah memahami bahasa Arab. Yang kedua adalah metode nahwu dan sharaf. Yang ini kekurangannya pasif dari berbicara. Hanya saja dengan mempelajari nahwu sharaf ini, kita lebih cepat untuk memahami bacaan, menerjemahkan bahasa Arab. Dan ini kami titik beratkan kepada orang yang belum sempat mondok atau waktunya tersita dengan kerja dan lain sebagainya. Tapi dia ingin mempelajari bahasa Arab, maka ia harus memilih prioritas, yaitu dia memahami bacaan-bacaan yang ia baca dalam keseharian, yaitu bacaan sholat. Nah, seseorang akan memahami bacaan sholat dengan benar, yaitu dengan mempelajari nahwu sharaf. Yang dengan metode ini atau belajar nahwu sharaf, ia akan terbantu memahami bacaan sholat dan ia akan belajar khusyuk di dalam pelaksanaan sholat. Kita mulai untuk belajar ilmu nahwu sharafnya. Pertama, tentang pengertian nahwu. Nahwu atau dalam metode nahwu sharaf ini ada dua ilmu yang harus kita pelajari dan keduanya saling membantu. Yang pertama adalah ilmu nahwu. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kedudukan setiap kata dalam suatu kalimat. Jadi kita akan mengetahui apa jabatan setiap kata dalam rangkaian kalimat. Dan ini sangat membantu akan memahami bahasa Arab dengan benar. Kemudian mengetahui harokat akhir dari setiap kata dan mengetahui tata cara mengi'rab kata tersebut. Ini pengertian ilmu nahwu. Kemudian ilmu sharaf yang insya Allah nanti kita pelajari
adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu kata ke beberapa kata yang lainnya atau kata berikutnya. Dan insya Allah nanti lebih detail kita akan mempelajarinya. Kemudian macam-macam kata. Kata dalam bahasa Arab terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Isim secara bahasa artinya kata yang dinamai. Sedangkan menurut istilah ahli nahwu adalah kata yang menunjukkan makna sendiri yang tidak terikat oleh waktu. Maksudnya bahwa apabila kata menunjukkan kepada isim, maka ia tidak akan berubah namanya kapanpun dan dimanapun. Seperti itulah. Tidak terikat oleh waktu, mau kemarin, mau sekarang, mau besok. Seperti itulah isim. Contoh daripada isim diantaranya qalamun, pena. Mau sekarang, mau kemarin, mau setelah kita berbicara, tetap dia namanya qalamun, yaitu pena. Kemudian kurrasatun, buku tulis. Wardatun, bunga mawar. Dhi'bun, serigala. Dawatun, tinta. Namirun, macan. Berikutnya yang kedua dari macam-macam kata dalam bahasa Arab adalah fi'il. Fi'il secara bahasa artinya peristiwa. Dan menurut istilah ahli nahwu adalah kata yang menunjukkan makna sendiri dan terikat dengan salah satu dari 3 waktu. Bedanya dengan isim, kalau isim dia tidak terikat oleh waktu, fi'il terikat oleh waktu. Waktu yang ada pada fi'il ada 3 macam. Yang pertama madhi, artinya lampau atau telah berlalu. Yang kedua hal, yaitu sekarang. Dan mustaqbal, waktu yang akan datang. Nah, contoh di antara fi'il, di antaranya kataba. Kataba di sini karena dia fi'il madhi, maka kita mengartikannya telah. Dan kataba di sini artinya menulis, berarti telah menulis. Kemudian yang kedua, waktu yang ada pada fi'il yaitu mudhari, yaitu sedang berlangsung. Contohnya yaktubu, maka kita artikan di awal-awalnya dengan kata sedang, ya. Dan yaktubu sendiri artinya menulis, maka arti yaktubu adalah sedang menulis. Yang ketiga, amr atau yang akan datang, yang mana akan terjadi peristiwa itu setelah adanya pembicaraan terlebih dahulu. Contohnya uktub, ya, bahwa peristiwa terjadinya menulis itu setelah diucapkan atau setelah ada perintah, ya, setelah ada perintah. Uktub artinya tulislah. Contoh yang kedua dari fi'il, misalnya alima, artinya telah mengetahui. Ya'lamu, sedang mengetahui. I'lam, ketahuilah. Contoh yang ketiga dari fi'il, jalasa artinya telah duduk. Yajlisu, sedang duduk. Dan ijlis, duduklah.
Kemudian yang ketiga dari macam-macam kata, yaitu huruf. Arti huruf secara bahasa adalah tepian. Dan secara istilah ahli nahwu adalah kata yang akan bermakna sempurna jika bergabung dengan yang lainnya. Jadi pada dasarnya bahwa huruf ini ya tidak bermakna secara sempurna terkecuali bergabung dengan yang lainnya. Dan masalah huruf ini kita akan bahas di salah pembahasan ilmu nahwu. Contoh sederhana dari huruf misalnya lam, artinya tidak, an untuk, la tidak, min dari, an dari, ila ke. Nah, contoh sederhana penerapan dari huruf misalnya huruf min. Min artinya dari. Nah, ia akan bermakna sempurna jika bergabung dengan kata yang lain. Contoh, minal jinnati wan nas, artinya dari bangsa jin dan manusia. Barakallahu fiikum.